Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum kita memulai sesi training hari ini, saya ingin tahu dan mengevaluasi hasil training kalian selama 2 minggu terakhir sejak kalian mengikuti sesi ini. Mat Rujuk, Mat Cengek, Jum'an, Runta, Cecil, dan semua yang hadir, saya minta untuk menggambarkan pengalaman-pengalaman kalian. Nanti pada saatnya saya minta kalian saling bercerita apa yang kalian alami. Nah, ada beberapa hal untuk membantu nanti kalian mendeskripsikan pengalaman-pengalaman itu secara lebih sistematis. Kalian bisa membagi, misalnya ada latihan-latihan yang tujuannya itu untuk membenahi hambatan-hambatan yang bersifat eksternal. Eksternal ini maksudnya bahwa aktor itu memiliki 2 peralatan besar untuk bekerja, yakni yang bersifat eksternal dan internal. Yang eksternal itu tubuh dan suaramu, itu peralatan eksternalmu, dan yang internal itu adalah pikiranmu. Nah, bagaimana kalian sudah mengikuti sesi-sesi latihan selama 2 minggu adalah untuk membenahi hambatan-hambatan, apakah itu terjadi pada alat-alat ekspresimu yang bersifat eksternal atau internal. Misalnya beberapa hari lalu saya meminta kalian semua untuk mengenakan tubuh orang lain, ya. Bagaimana caramu berjalan, duduk, tertawa, melangkah, atau bahkan tidur. Saya minta dalam beberapa hari kalian mengenakan atau meminjam tubuh orang lain. Apakah tubuh mbahmu, bapakmu, pamanmu, atau budemu, atau tokoh imajiner yang kamu ciptakan sendiri. Nanti kalian ceritakan, oh ya, ya nanti Mat, nanti ada sesinya kamu cerita, kamu udah gak ketahan lagi mau cerita sekarang. Iya nanti, saya dulu ngomong. Iya nanti ya, sabar dulu. Nah, jadi saya minta nanti kalian menceritakan bagaimana ketika kalian mengenakan tubuh orang lain dalam tanda kutip, seperti apa dunia ini kalian alami. Nah, itu nggak mungkin kalau kalian lakukan hanya di sesi latihan di sanggar cuma 3 jam atau 4 jam selesai. Artinya kan harus jadi kebiasaan kalian. Nah, nanti Mat Cengek duluan, nanti kamu yang cerita duluan. Bagaimana kamu mengalami dunia ketika kamu mengenakan tubuh orang lain. Kamu berjalan tidak seperti biasanya kamu berjalan. Kamu duduk tidak seperti biasanya kamu duduk. Kamu tertawa tidak seperti biasanya kamu tertawa. Artinya bagaimana tubuhmu mengalami dunia ini secara berbeda. Biasanya Mat Cengek jalan, mungkin kalau di kendaraan itu kecepatannya 10 km per jam misalnya. Nah, kemudian kan kamu sudah mencoba tempo dan irama berjalan yang lebih cepat dan berbeda. Nah, nanti apa? Bagaimana dunia ini kamu alami dengan mengenakan tubuh orang lain itu. Nah, juga tempo hari kita sudah melatih suara. Ini juga peralatan eksternal kalian. Ya. Soal menyanyi, soal irama, tempo. Karena suara ini selain tubuh, instrumen kedua yang sangat utama adalah suara. Karena suara ini yang akan menentukan apakah yang kamu sampaikan kepada penonton nanti, kepada audiens itu sampai dengan jelas dan tepat sesuai dengan sasarannya. Itu juga alatmu adalah suara. Jadi tubuh dan suara ini adalah peralatan yang sangat utama. Nah, jadi kalau ada hambatan di 2 instrumen ini, di suara dan tubuhmu, itu sama seperti pelukis. Kalau pelukis, dia melukis
peralatannya bukan diri dia, tapi cat. Tapi bayangkan kalau pelukis harus melukis dengan cat yang sudah beku atau cat yang warisan dari mbahnya sudah 30 tahun gitu misalnya, dari gudang dia pakai untuk melukis. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi. Walaupun desainnya, bentuknya misalnya sudah cukup bagus ya, tetapi karena bahan yang dipakainya ini buruk, ya pada akhirnya buruk pula karya itu. Ya. Begitu juga pianis. Panggillah seorang pianis yang sangat terkenal, yang sudah master, tapi lalu kamu kasih piano rusak. Ya. Dia pasti tidak bisa menciptakan permainan musik yang baik. Nah, aktor peralatannya itu ya dirinya. Nah, ini repotnya. Jadi aktor itu dialah pencipta atau kreator, dialah instrumennya, dan dialah wujud dari ciptaannya. Nah, itu yang membedakan menjadi seorang aktor dengan bidang seni yang lain. Aktor dan penari itu sama. Karena dialah kreatornya, alat yang dia pakai untuk mencipta adalah dirinya sendiri, tubuhnya, suaranya, pikirannya, dan wujud dari karya seninya adalah dirinya juga, yaitu karakter kalau aktor. Si tokoh yang kalian hidupkan di atas panggung. Nah, kalau misalnya pelukis, ya, pelukis untuk menjaga keamanan bahan-bahan yang dia pakai untuk berkarya, misalnya kanvas, kuas, cat, pengencer dan lain sebagainya, dia simpan di tempat yang baik, akan terlindung dari hal-hal yang bisa membuatnya rusak, ya kan? Dia ke pasar nggak perlu bawa-bawa kanvas, atau dia kondangan nggak perlu kan bawa-bawa catnya, atau dia pergi haji, pergi umroh nggak perlu dia bawa-bawa gitu, sehingga alat untuk dia mencipta ini tetap terlindungi, terjaga. Nah, kamu aktor, kamu pergi ke pasar, kamu nggak bisa kamu tanggalkan tubuhmu. Kamu campur dengan misalnya siapapun, nggak bisa kau tanggalkan pikiranmu. Jum'an yang seneng betul misalnya nongkrong di perapatan, gitar-gitaran sampai jam 3 subuh, ya, itu kamu juga membawa serta seluruh peralatanmu untuk berkarya, pikiranmu, tubuhmu, suaramu, emosimu. Jadi kalau pikiranmu noise karena terlalu banyak urusan Jum'an ini, misalnya apapun isu di medsos dia ikut urusin, walaupun dia nggak paham. Pokoknya yang penting komentar, mikir belakangan. Yang penting bereaksi, mikir belakangan. Nah, jadi noise pikiranmu. Sementara pikiran ini juga adalah alat utama untuk mencipta karya. Kan jadi sangat riskan menjadi seorang aktor. Malam kamu pentas, sore kamu berantem dengan pacar kamu. Terganggulah misalnya pikiranmu. Nah, karena pikiranmu terganggu ketika di atas pentas, kamu tidak bisa mencipta dengan baik. Artinya menjadi seorang aktor itu benar-benar harus menyadari bahwa dialah kreator, alat dia untuk mencipta adalah dirinya sendiri, dan wujud karya seninya juga adalah dirinya sendiri. Nah, jadi mikir aja kamu Jum'an, kalau kamu masih mau nongkrong-nongkrong terus di perapatan sampai jam 3 subuh, jam gembreng-gembreng gitar, kamu jadi penyanyi enggak, dipentung orang nanti kamu. Capek orang, ya. Hargailah dirimu, profesimu sebagai aktor itu. Nah, begitu juga dengan yang lain. Jadi itu yang membedakan aktor dengan profesi kesenian yang lain. Kalau penyair, pengarang, sastrawan, yang menjadi peralatan dia ya bahasa. Ya jangan kamu bilang ya macengek, saya udah tahu kamu pasti udah mau protes lagi, kamu udah ngerut-ngerutin dahi gini. Iya, penyair, pelukis, pemusik juga pakai pikiran mereka, Mat, pakai perasaan, pakai tubuh mereka. Tapi maksudnya alat utama untuk menjelmakan karya, wujud karyanya itu bukan tubuhnya ini, bukan dirinya ini. Kamu udah nggak tahan mau protes. Kamu kalau udah ngiring-ngiringin pasti kamu mau ngomong kan? Ngerti saya. Mereka juga pakai pikiran, pakai rasa. Tapi misalnya sastrawan, alat utamanya bahasa. Begitu loh. Jadi yang bisa memperkaya bahasa yang dia miliki apa? Ya bacaan. Nah, kalau misalnya kayak Cecil pengen betul jadi sastrawan, pengarang naskah drama, kamu nulis terus tapi saya lihat nggak pernah baca.
Ya. Berarti bahan kamu jadi terbatas. Kamu nulis terus lupa baca. Gimana caranya kamu memperkaya bahasamu selain wawasanmu ya? Nah, sama. Nah, aktor itu riskan karena yang menjadi alatnya berkarya itu adalah dirinya sendiri. Nah, terus ini kasusnya Mat Rujuk. Belum beres tugas kamu mengenakan tubuh orang lain, kamu udah mau masuk ke urusan-urusan filosofis, ya. Ideologi yang mempengaruhi tubuh ini. Nanti dulu, Mat, satu demi satu. Aktor itu harus bekerja dengan langkah kecil-kecil. Saya ulangi, catat itu. Aktor harus bekerja dengan langkah kecil-kecil, sedikit demi sedikit. Ya. Beresin dulu peralatan eksternalmu, tubuh dan suaramu. Apa yang menjadi hambatan di sana, hilangkan dulu. Kalau tubuh kamu kaku-kaku, jegeng-jegeng, relaksasi. Suara kamu ngomong aja kan bikin orang jengkel. Ya. Nggak harus merdu suara itu, tapi ya plastisitasnya ada gitu. Kalau bertanya ya bertanya, kalau merayu ya merayu. Kamu nanya aja kayak orang marah. Nah itu yang bikin orang jengkel. Maksud kamu humor, guyon, tapi nggak, nada kamu lurus-lurus seperti komandan militer. Orang nggak ketawa, kamu sendiri yang ketawa. Orang nggak ketawa, kamu kesel. Ternyata problemnya karena ada hambatan di soal suaramu, iramamu bicara, tempomu, tekananmu. Nah, beresin dulu itu alat-alat yang bersifat eksternal, baru ke internal, ke pikiran. Hah? Apa, Cecil? Perasaan? Wih, kamu nggak tahan lagi mau ngomong perasaan terus. Kalau perasaan kamu nggak usah dilatih, Cecil. Memang perasaan terus kamu. Kita ini kalau soal emosi nggak usah terlalu dilatih, karena memang itu yang duluan daripada pikiran. Pikiran dulu kamu latih. Apapun motif emosi atau perasaan yang muncul dalam diri kamu, itu kan tersebab oleh pikiran, persepsi pikiranmu. Misalnya, kamu berpikir, kamu menganggap bahwa diri kamu ini adalah seorang yang sangat cemerlang dan pintar, maka itu akan mempengaruhi emosimu, ya kan? Itu kenapa disebut hanya pikiran. Jadi jangan kamu langsung buru-buru ngeritik bahwa metode ini nggak lengkap. Manusia itu bukan cuma terdiri dari pikiran, tapi perasaan, jiwa, roh. Iya, ngerti orang. Tapi maksudnya pikiran itu kenapa? Karena inilah yang menciptakan motif-motif emosi di dalam diri kamu. Nah, berarti kamu keliru kan selama ini? Kalau kamu disuruh berperan, belum, wah ini sedih. Kamu langsung mancing-mancing emosi kamu supaya sedih. Ya, kalau bisa banjir panggung itu dengan air mata kamu. Yang harus kamu lihat, motif pikiran yang menyebabkan kesedihan itu apa? Motif pikiran yang menyebabkan kemarahan itu apa? Motif pikiran yang menyebabkan putus asa itu apa? Motif pikiran yang menyebabkan si karakter ini merasa tak berdaya atau minder itu apa? Motif pikiran yang menyebabkan Cecil itu merasa dirinya paling cantik itu apa? Nah, itu kenapa peralatan internal disebut pikiran. Ya. Kalau ada pikiran yang nggak lagi perlu disebut jiwa. Ada tak orang punya pikiran nggak punya jiwa? Nah, saya nggak ngerti kalau urusan membeda-bedakan ciri pikiran, ciri jiwa itu bukan bidang saya. Ya, pokoknya saya tahu saya punya jiwa, punya pikiran, punya rasa, punya roh. Tapi dalam hal metode ini, ya, pikiranlah yang disebut sebagai alat internalmu. Nah, ini juga harus dilatih. Imajinasi juga itu tempatnya di pikiran. Nah, diingat ya, ini siapa? Jum'an, waktu sesi latihan imajinasi. Bukan kamu bayang-bayangin sesuatu secara pasif, ya. Kamu bayangin laut, ya siapa aja yang pernah ngeliat laut bisa bayangin Jum'an. Tapi bukan itu caranya. Kamu bayangin laut. Nah, kamu berenang di sana, kamu benar-benar melihat biru atau hijaunya atau buteknya air laut itu, kamu sampai mencium bau garamnya,
Kamu sampai merasakan tekanan air di tubuh kamu ketika kamu membayangkan kamu menyelam di sana. Kamu rasakan bagaimana ombak melambungkan tubuh kamu. Kamu benar-benar mencium bau laut dalam imajinasimu. Nah, sampai di situ kamu tempo hari udah nganggep remeh. Wah, kalau imajinasi begini aja sih ya kok dirumit-rumitin. Kalau cuma bayangin laut siapa aja bisa. Ya? Pahamin itu Jum'an. Jadi imajinasi yang dimaksud di sini bukan imajinasi pasif yang seperti kamu sangka selama ini. Sekarang misalnya kamu, makanya tempo hari saya suruh coba kamu bayangin di depan kamu ada sambal terasi, pete, ikan pedak, pedes, nasi masih ngepul-ngepul. Saya suruh bayangin. Ya kamu bayangin bisa. Tapi saya nggak ngeliat. Misalnya apakah kemudian muncul rasa inginmu makan, rasa laparmu, kelenjar ludahmu kemudian berubah sampai kamu cium bau sambal terasi itu, bau ikan pedak itu. Sampai di situ enggak? Nah, kalau belum sampai di situ jangan dulu buru-buru kamu nganggap kamu sudah khatam soal imajinasi. Dengar itu Jum'an. Ya. Oke. Jadi sesudah ini kalian semua harus bercerita tentang pengalaman-pengalaman kalian selama 2 minggu ini ketika kalian mengenakan tubuh orang lain, bagaimana rasanya dunia. Ya, cukup? Oke, cukup paham? Jelas? Jelas. Jadi sesudah ini silakan kalian bercerita dengan, nggak usah dengan saya, dengan teman kamu. Kamu belum cerita aja saya udah tahu. Iya, dengan teman kamu, saya dengerin. Lanjutkan semua cerita sama saya. Gimana saya mau nyimak? Oke? Ya, silakan. Yuk, dimulai.